Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, jadi kabarnya luar biasa ya. Jadi untuk hari ini Bapak sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, jadi nanti Bapak akan absenkan satu persatu. Aku, Hadir Pak. Wina, Hadir Pak. Cia, Hadir Pak. Mika, Hadir Pak. Jeka, Hadir Pak. Teja, Hadir Pak. Rea, Hadir Pak. Tanto, Hadir Pak. Dilin, Hadir Pak. Miska, Hadir Pak. Raya, Hadir Pak. Laura, Hadir Pak. Adi, Hadir Pak. Gesa, Hadir Pak. Ea, Hadir Pak. Teja. Hadir Pak. Oke, baik. Jadi semuanya hadir ya. Hadir semua? Hadir semua? Bagus. Jadi puji Tuhan semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita hari ini bisa semuanya hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya. Oke, jadi sebelum kita memulai materi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Ayo, silakan siapa yang bisa bikin? Ya, silakan Dilin. Maju Dilin. Maju, ayah maju. Baik, terima kasih Dilin. Sekarang silakan semuanya duduk di kursinya masing-masing. Jadi selanjutnya kita karena kita sebagai umat yang beriman, umat yang beragama, alangkah baiknya sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Oke, jadi selanjutnya siapa yang bisa memimpin doa? Saya Pak. Oke, silakan mulai bisa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa Bapa kami. Baik, terima kasih kepada Yesa yang sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Ya, sebelum kita memasuki materi untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu. Masih ingat nggak materi kita di pertemuan sebelumnya? Oke. Apa materi kita sebelumnya? Tentang apa? Materi kita sebelumnya yaitu tentang pecahan. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan. Ya, kira-kira sebelum Bapak menjelaskan
materi tentang pecahan senilai. Ada yang tahu nggak apa itu pecahan? Saya Pak. Ayo coba. Ya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ya, baik, bagus. Jadi pecahan adalah apa tadi? Bagian dari ya, bagian dari keseluruhan. Oke, sekarang beri aplaus untuk ya. Jadi nanti selanjutnya sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian juga harus belajar di rumah ya untuk mempersiapkan diri di pertemuan selanjutnya, di materi yang akan disampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai ya. Hari ini kita belajar tentang pecahan senilai. Jadi ingin Bapak sampaikan juga pada peserta didik semuanya, tujuan dari kita mempelajari materi hari ini tentang pecahan senilai adalah nanti setelah ini Bapak akan menayangkan video yang kalian nanti bersama-sama menonton video tersebut. Bapak akan tayangkan menggunakan laptop. Silakan nanti kalian tonton, kalian simak baik-baik ya. Kalian amati baik-baik karena nanti setelah menonton Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Paham? Jadi di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa tujuan kita mempelajari ini setelah kalian mempelajari materi pecahan senilai ini dan juga setelah kalian menonton video yang akan Bapak tayangkan, diharapkan nanti kalian akan dapat menentukan pecahan yang senilai ya. Bagaimana caranya kita menentukan pecahan yang senilai dari video yang sudah kalian tonton nanti. Di situ nanti akan ada penjelasan ya, penjelasan bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai. Jadi nanti diharapkan kalian dapat menentukan pecahan senilai. Nah, kemudian juga kalian nanti diharapkan dapat menganalisis cara untuk menentukan pecahan yang senilai juga ya, dan kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai yang terdapat, yang kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Jadi setelah ini nanti akan Bapak tayangkan video yang berkaitan dengan pecahan yang senilai. Jadi ini nanti akan Bapak jelaskan juga setelah kalian menonton video yang berkaitan dengan materi pecahan senilai. Di sini juga Bapak nanti akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nanti Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok yang nantinya kalian akan berdiskusi bersama teman-teman satu kelompok. Di sini Bapak sudah siapkan LKPD-nya, Nanti akan Bapak bagikan ke kelompok masing-masing. Ya, Bapak akan bagikan ke kelompok masing-masing yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, Nah, setelah itu nanti setelah kalian berdiskusi secara berkelompok, kalian akan Bapak minta satu persatu nanti, bukan satu persatu, kalian perwakilan dari kelompok, salah satu dari anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya. Jadi paham semuanya? Oke, baik. Jadi sebelumnya Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang pecahan senilai. Ya, nanti silakan semuanya diperhatikan dengan baik, diamati dengan baik, supaya kalian bisa memahami, menentukan bagaimana cara untuk menentukan pecahan senilai. Baik. Sekarang Bapak akan membuka videonya, ya. Pernah bertanya-tanya bagaimana
Kelihatan semuanya? Dia yang menertibkan pecahan senilai. Bayangkan memiliki keseluruhan pizza lasagne di depan Anda. Jika Anda mengirisnya menjadi dua bagian yang sama, setiap bagian adalah 1/2. Anda dapat mengatakan bahwa Anda memiliki satu dari dua irisan atau setengah dari pizza. Tapi bagaimana jika Anda penggemar irisan kecil dan memutuskan untuk memotong pizza menjadi 4 bagian yang sama? Anda masih memiliki jumlah pizza yang sama. Benar, tetapi sekarang Anda memiliki 2 dari 4 irisan atau 2/4. Dan inilah keajaibannya. 1/2 dan 2/4 mewakili jumlah pizza yang sama. Mereka adalah pecahan yang senilai. Jadi apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Itu sebagian kecilnya, meskipun mungkin terlihat berbeda, mempunyai nilai yang sama atau mewakili bagian lubang yang sama. Sebagai pecahan lain, angka yang digunakan mungkin lebih besar atau lebih kecil, tetapi nilai sebenarnya tetap tidak berubah. Untuk mencari pecahan senilai, kita mengalihkan atau membagi angka atas dan bawah menjadi sebagian kecil yang kita sebut pembilang dan penyebutnya. Dengan jumlah yang sama, ingat apapun yang Anda lakukan untuk mencapai puncak yang harus kamu lakukan sampai ke bawah. Ambil pecahan, katakanlah 1/2. Ini mencari pecahan lain yang senilai. Kalikan pembilangnya. Nomor 1 teratas dan penyebutnya. Bagian bawah nomor 2 dengan nomor yang sama. Ayo pilih 2. 1/2 memberi kita 2 dan 2/2 memberi kita 4. Jadi 2/4-nya sama dengan setengahnya. Ayo coba yang lain. Ambil 3/4-nya. Kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3. 3/3 adalah 9 dan 4/3 adalah 12. Jadi 9/12 senilai dengan 3/4-nya. Tapi tunggu, bisakah kita pergi ke arah lain? Tentu saja mari kita ambil pecahan 8/16. Jika kita membagi pembilangnya dan penyebutnya dengan angka yang sama, katakanlah 4, kita mendapat 2/4-nya. Dan coba hebat, 2/4 menyederhanakan lebih jauh menjadi 1/2. Ketika kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, jadi 16/8 2/4-nya. Dan 1/2-nya adalah pecahan senilai. Semuanya mewakili nilai yang sama. Jadi apa saja poin penting yang menyebutnya pecahan senilai? Pertama, mereka mungkin terlihat berbeda, tetapi mereka mewakili nilai yang sama. Kedua, Anda dapat menentukan pecahan senilai dengan mengalihkannya atau membagi pembilangnya dan penyebutnya dengan angka yang sama. Dan ketiga, Anda dapat menyederhanakan pecahan untuk menemukan bentuk paling sederhananya, yang merupakan cara lain untuk mencari pecahan senilai. Jadi lain kali Anda mengiris pizza, Anda akan mengetahuinya. Apakah Anda memotongnya menjadi 2, 4, atau 8 potong? Anda hanya berurusan dengan pecahan senilai. Bukankah itu sepotong pengetahuan untuk pilihan? Nikmati pizza kita. Pemahaman baru Anda tentang pecahan senilai. Oke, baik. Jadi anak-anak semuanya, tadi kalian sudah menonton, itulah video pembelajaran tentang pecahan senilai. Ya, tadi itu tadi yang kalian tonton adalah video bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai. Ya, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari juga. Ya. Nah, setelah menonton tadi, kira-kira kalian sudah punya gambaran enggak bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian akan perhatikan di papan tulis sudah ada media gambar yang Bapak gunakan untuk menjelaskan terkait dengan pecahan senilai pada kalian semua. Ya, silakan kalian nanti perhatikan penjelasan, ya, perhatikan dengan baik. Setelah itu nanti Bapak akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Nah, sekarang perhatikan di papan tulis. Setelah kalian menonton video pembelajaran tentang pecahan senilai tadi, kalian pastinya sudah punya gambaran, ya, sedikit gambaran tentang pecahan senilai. Tadi di video menggambarkan ada potongan kue pizza, ya. Ini ada 3 buah, misalnya ini adalah kue pizza,
Jadi perhatikan di papan tulis di sini. Ini ada 3 buah gambar. Ya. Yang pertama awalnya 1 buah kue pizza. 1 buah kue pizza dipotong setengah. Ya, dipotong setengah, maka kue ini menunjukkan pecahan berapa? 1/2. Menunjukkan 1/2. Setelah itu nanti misalnya ada 1 buah kue lagi. 1 buah kue ini, misalnya kue ini, karena kue ini nantinya akan dibagikan untuk 4 orang, sedangkan kuenya hanya 1. Supaya cukup, supaya masing-masing nanti mendapat bagian, karena pecahan tadi adalah bagian dari keseluruhan. Supaya nanti masing-masing mendapat bagian dari pizza tadi, maka kita harus potong rata kue tersebut menjadi berapa bagian? 2/4. Menjadi awalnya kita bagikan rata dulu menjadi 4 bagian. Nah, setelah itu kalian perhatikan di gambar. Dari gambar yang kedua ini menunjukkan pecahan berapa? 2/4. Nah, sekarang ke gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga, di situ ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna kuning. Kalian bisa melihat yang berwarna kuning itu ada berapa potong? Ada berapa potong? 3. Yang sebelah sini ada berapa potong? 3. Ya, yang berwarna kuning ada 3 potong. Jumlah keseluruhannya berapa? 3/6. Nah, jumlah keseluruhan potongnya dengan yang berwarna putih. Nah, potong. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, gambar itu menunjukkan, karena tadi pecahan tadi apa? Apa ya? Pecahan tadi? Pecahan adalah bagian dari Ya, keseluruhan. bagian dari keseluruhan. Yang berwarna kuning ini berapa bagian dari keseluruhannya? Yang berwarna kuning tadi berapa? 3. Keseluruhannya berapa potong? 6. Nah, jadi dari gambar ini menunjukkan pecahan berapa? 3/6. Pecahan 3/6. Oke, jadi sepertinya kalian setelah menonton video tadi, kalian juga sudah ada gambaran bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai. Ya, nanti diharapkan kalian lebih dapat memahami supaya nanti kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita menentukan pecahan tadi, ya, kita perhatikan, kita tentukan kira-kira dari pecahan yang pertama ini pecahan berapa? 1/2. Ini 2/4. yang ini. 3/6. Nah, kira-kira dari ketiga pecahan ini senilai enggak pecahannya? Senilai. Jadi ketiga pecahan ini adalah pecahan senilai. Jadi ada cara-cara kita untuk menentukan pecahan itu dikatakan pecahan senilai. Ya, jadi akan Bapak sampaikan, akan Bapak jelaskan kepada anak-anak semuanya bagaimana cara kita untuk menentukan pecahan itu senilai atau tidak. Jadi perhatikan, kita bisa menentukan bahwa pecahan tersebut senilai atau tidak. Bisa kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama selain 0. Jangan 0, ya. Contoh misalnya di sini 1. Misalnya di sini 1/2. 1/2 ini yang di atas ini adalah pembilang, yang di bawahnya penyebutnya. Jadi
Pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama selain 0. Jadi kalau selain 0 bisa mulai dari 1 sampai 9. Kita bisa kalikan mulai dari 1 sampai 9. Ya. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalnya kita kalikan dengan 2. Pembilangnya kita kalikan dengan 2, penyebutnya juga kita kalikan dengan 2. Maka berapa hasilnya? 1 dikali 2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Jadi berapa? 4. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa 1/2 itu senilai dengan 2/4. Jadi itu adalah cara kita untuk menentukan apakah 1/2 ini senilai dengan 2/4. Ya. Dan juga kita bisa tentukan juga, kita bisa cari, kita bisa buktikan apakah 1/2 ini senilai dengan 3/6. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang ya, dengan bilangan yang sama. Nah, selain itu, apakah ada cara lain lagi untuk kita menentukan pecahan tersebut senilai atau tidak? Ada? Ada? Ada. Ya. Jadi caranya kita bisa menggunakan, kita bisa bagikan dengan bilangan yang sama juga. Selain dari dikalikan, tadi kan itu kita kalikan, ya. Yang pertama kita kalikan. Selain itu kita bisa bagikan. Kita bisa bagikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kecuali apa? Kecuali 0. Misalnya di sini 2/4. Kita buktikan apakah 2/4 ini senilai dengan 1/2. Kita buktikan dengan cara yang kedua, yaitu kita bagikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kita bagikan dengan 2 misalnya. 2. Kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Sekarang penyebutnya dibagi 2 juga. Sekarang ada yang bisa mengerjakan? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mika, ayo. Mika. 2 dibagi 2 sama dengan berapa hasilnya? 1. Tulis. 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2. Ya, 2. Oke, terima kasih untuk Mika. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita perhatikan. Itu tadi adalah jawaban dari teman kita, dari Mika. Sekarang pertanyakan, apakah jawabannya sudah benar? Sudah. Ya, jawabannya sudah benar. Karena 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, oke. Sekarang kita beri fokus untuk Mika. Nanti kalian juga harus bisa, ya. Semuanya harus bisa. Jadi ini tadi sudah ketemu jawabannya, yaitu 1/2. Dari sini membuktikan bahwa 2/4 ini senilai dengan 1/2. Ya. Jadi kira-kira dari sini kalian sudah bisa menentukan pecahan senilai atau tidak? Sudah bisa, ya. Oke, jadi kalau sudah bisa menentukan pecahan itu senilai atau tidak, maka sekarang Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini yang sebelah kanan Bapak, kelompok 1. Ingat, ya, kalian kelompok 1. Yang di depan sini kelompok 2. Yang sebelah kiri Bapak kelompok 3. Oke, jadi ingat, ini kelompok 1, yang di depan kelompok 2, dan yang di samping kiri kelompok 3.
Ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja. Lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan bersama kelompok, kalian diskusikan bersama ke kelompok. Ya, bersama teman ke kelompok tentang pecahan senilai. Ya. Ini nanti sebelum Bapak membagikan LKPD-nya, di sini nanti ada yang harus kalian isi terlebih dahulu, ya. Ada nama kelompok. Nama kelompok, misalnya ini tadi kelompok berapa? Satu. Ya, nanti berarti nama kelompok satu. Setelah itu ada anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya ditulis siapa-siapa saja anggota kelompoknya, ya. Satu kelompok ini berapa orang? 5. Berarti kalian tulis semuanya sini. Nomor satunya mulai dari siapa? Misalnya dari Ea. Setelah itu Gesa dan diikuti dengan teman yang lain. Ya, silakan nanti kalian isi terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kalian perhatikan di sini. Perhatikan di sini ada soalnya. Ya, silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Soal yang ada di LKPD ini silakan kalian diskusikan. Setelah kalian berdiskusi, setelah selesai kalian kerjakan, maka nanti masing-masing kelompok akan mengirimkan satu perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Ya, ingat nanti masing-masing kelompok mengirimkan satu orang untuk membacakan hasil diskusi. Ya, nanti kelompok bisa tunjuk siapa kira-kira dari kelompok satu yang membaca ke depan. Begitu juga dengan kelompok 2 dan 3. Oke, sekarang Bapak akan membagikan ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan ditulis dulu untuk anggota kelompoknya dan nama kelompoknya. Ini untuk kelompok 2. Silakan juga kelompok 2 ditulis nama kelompoknya, berarti kelompok 2 anggota kelompoknya siapa saja ditulis, ya. Kemudian ini kelompok 3. Silakan yang kelompok 3 ditulis di sini nama kelompoknya, anggota kelompoknya sama-sama saja ditulis di sini, ya. Baik, jadi setelah menulis nama kelompok dengan anggota kelompok, silakan kalian langsung kerjakan soal yang ada di lembar LKPD-nya secara berdiskusi, ya. Semuanya harus berdiskusi, harus terlibat dalam anggota kelompoknya. Nanti Bapak akan perhatikan kalian di dalam kelompok, ya. Silakan dikerjakan semuanya. Ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya ditulis, ya. Sudah semua ditulis. Kalau sudah semua, silakan kalian buka untuk lembar soalnya, dikerjakan dengan baik, berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Untuk yang kelompok 2 sudah ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, sudah. Ya, jadi kalau sudah, silakan langsung didiskusikan bersama anggota kelompoknya, dibuka lembar soalnya, diskusikan, dikerjakan, ya. Untuk yang kelompok 3, nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Anggota kelompoknya juga jangan lupa ditulis. Kalau sudah selesai menulis nama dengan anggota kelompoknya, sekarang kalian buka di lembar soal. Di lembar soal silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya, dikerjakan soal yang ada, ya. Oke, silakan dikerjakan semuanya.
Sudah selesai semuanya? Oke, baik. Jadi kalau sudah selesai, ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi, setelah kalian berdiskusi bersama kelompok, maka kalian masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Ya? Ya. Jadi sekarang pertanyaan, apakah semua kelompoknya sudah menentukan siapa yang maju ke depan? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan mendengarkan masing-masing dari perwakilan maju untuk membacakan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Oke, baik, silakan maju. Ayo di sini. Ya, baik. Laporan hasil diskusi. Baiklah teman-teman, saya Julitis Karya Kristi, perwakilan dari kelompok 1, ingin membaca hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana kamu mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai? Jawab. Untuk mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan pembilang yang sama. 2. Coba temukan pecahan yang senilai dengan potongan pizza tersebut. Jawab. Pecahan lain yang senilai dengan potongan pizza tersebut adalah 3/6. 3. Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Jawab. Setelah melakukan diskusi, kelompok saya bersama teman mengetahui bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Oke, baik. Jadi itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 yang sudah dibacakan oleh Dea. Ya, tadi kalian sudah mendengar semuanya hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kelompok yang lain, kelompok 2 dengan kelompok 3. Untuk kelompok 2 dengan kelompok 3, apakah ada tanggapan dari kelompok untuk kelompok 1? Ada? Ada. Ya, silakan untuk kelompok 2. Silakan, Miska. Dari situ ya. Saya Margarita Miska dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut saya hasil diskusi kelompok 3 sudah baik dan benar. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 2. Untuk tanggapannya kepada kelompok 1. Ya, jadi untuk sekarang kita berfokus untuk kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kita beri aplaus dulu. Kelompok 1, silakan untuk duduk ke tempat duduknya kembali. Sekarang kita ke kelompok berapa lagi? 2. Sekarang kita kelompok 2. Siapa dari kelompok 2 yang maju? Saya, Pak. Ya, silakan maju. Laporan hasil diskusi. Baiklah teman-teman, saya Kristianto, perwakilan dari kelompok 2 ingin membaca hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana kamu mengetahui kedua potong pizza tersebut senilai? Jawab. Untuk mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.
2. Coba tentukan pecahan lain yang senilai dengan potongan pizza tersebut. Jawab. Pecahan lain yang senilai dengan potongan pizza tersebut adalah 2/4. 3. Tuliskan kesimpulan pada kolom di bawah ini. Jawab. Setelah kami berdiskusi berkelompok, saya bersama teman kelompok mengetahui cara menentukan pecahan senilai. Oke, jadi itu tadi adalah hasil laporan diskusi dari kelompok 2. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk sekarang selanjutnya Bapak juga ingin bertanya ya kepada kelompok yang lain. Apakah dari kelompok yang lain ada tanggapan untuk hasil dari diskusi kelompok 2? Ada. Ada. Oke, silakan. Siapa? Saya, Pak. Baik, silakan Lana. Saya Valeria Gesa dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Menurut saya hasil diskusi kelompok 2 sudah baik dan benar. Baik, jadi menurut kelompok 1 hasil diskusi dari kelompok 2 sudah baik dan benar. Ya, sesuai dengan hasil diskusi tadi. Untuk kerja kelompoknya hasilnya sudah baik, ya sudah benar dan juga sudah dipresentasikan dengan baik oleh pimpinan kelompoknya. Jadi untuk sekarang kita beri oplos untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok berapa lagi yang belum? 3. Ya, kelompok 3. Sekarang kelompok 3 sudah. Siapa yang membaca? Saya, Pak. Oke, silakan maju. Laporan hasil diskusi. Baiklah teman-teman, saya Teorus Tako perwakilan dari kelompok 3 ingin membaca hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana kamu mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai? Jawaban. Untuk mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai adalah dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 2. Coba temukan pecahan lain yang senilai dengan potongan pizza tersebut. Jawab. Pecahan lain yang senilai dengan potongan pizza tersebut adalah 2/4 dan 3/6. 3. Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Jawab. Pecahan senilai merupakan istilah untuk menyebut bilangan pecahan yang apabila dikali ataupun dibagi pembilangan dan penyebut pecahannya akan menghasilkan pecahan yang sama selain 0. Oke, jadi teman-teman yang dari kelompok lain tadi sudah mendengarkan, itu tadi adalah hasil dari diskusi kelompok berapa? 3. Ya, terima kasih juga Bapak ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah berdiskusi dengan baik sehingga sudah dapat membacakan laporan dari hasil diskusinya. Ya, jadi seperti yang kelompok yang lain juga, Bapak ingin bertanya kepada kelompok lain, apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain untuk kelompok 3? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Oke, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Aura. Saya bernama Emelis Serna Aura. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Menurut saya hasil diskusi kelompok 3 sudah baik dan benar. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Ya, tadi sesuai yang sudah kita dengar hasil diskusi dari kelompok 3, mereka berdiskusi sudah membuat laporan dengan baik dan juga sudah menjawabnya dengan benar. Ya, oleh sebab itu kita beri fokus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan duduk kembali ke tempat duduknya
kelompok 3. Nah, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari setiap kelompok. Jadi setiap kelompok tadi sudah mempresentasikan dengan mengirimkan perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, jadi untuk selanjutnya Bapak minta nanti hasil diskusinya ini kalian kumpulkan, ya, kalian kumpulkan untuk Bapak nilai, Bapak berikan nilai diskusi kalian. Selanjutnya nanti setelah ini Bapak ingin memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan yang berkaitan dengan diskusi setiap kelompok tadi, ya. Nah, sesuai dengan yang sudah kalian tonton tadi, kalian sudah tonton video pembelajaran tentang apa? Pecahan. Ya, tadi kalian sudah tonton video pembelajaran tentang pecahan senilai. Di video tadi menggunakan tenaganya yaitu kue pizza. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ada di KPD tadi. Jadi, bagaimana caranya kita menentukan bahwa potongan pizza tersebut senilai? Jadi sesuai yang sudah dijelaskan berdasarkan video yang ditonton tadi juga sesuai dengan yang sudah Bapak jelaskan di Pak tulis, ada beberapa cara untuk kita menentukan pecahan tersebut dinyatakan senilai atau tidak. Nah, coba yang nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi, potongan pizza tersebut bisa dikatakan senilai kenapa? Ya? Apa? Coba bacakan nomor 1 ya. Untuk mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, untuk mengetahui potongan pizza tersebut senilai atau tidak dengan cara kita membagi, bisa mengalihkan juga bisa, pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama seperti di contoh yang ini tadi. Ini sudah Bapak berikan contohnya tadi, ya. Ini kita gunakan caranya dengan mengalihkan, ya. Kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. 1/2 ini 1/2. 1/2 ini kita buktikan apakah senilai dengan 24. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kita kalikan dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oleh sebab itu, maka 1/2 ini adalah senilai dengan 2/4. Ini kita gunakan cara dengan mengalihkan, ya. Selain itu juga ada cara apa tadi yang suasana? Cara yang ini apa? Pembagian. Jadi ada cara selain mengalihkan juga. Kita bisa membagi dengan bilangan yang sama. Misalnya 2/4. 2/4 kita buktikan. Apakah 2/4 itu senilai dengan 2? Kita bagikan dengan bilangan yang sama. Misalnya kita bagikan dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. 4 dibagi 2? 2. Jadi hasilnya berapa? 1. 2. Jadi itu tadi adalah dengan cara membagi. Itu tadi kita menentukan. Cara kita untuk menentukan apakah pecahan tersebut senilai atau tidak. Nah, sekarang di sini juga ada media gambar, ya. Di sini ada media gambar. Ini sama seperti yang pertama tadi. Ini adalah potongan kue terang bulan 1 dan juga potongan kue terang bulan 2. Sekarang kalian bisa perhatikan untuk potongan kue yang terang bulan 1 dan juga kue yang terang bulan 2. Kita bisa perhatikan apakah keduanya ini senilai atau tidak. Jadi ini menunjukkan pecahan berapa? Kue terang bulan 1 menunjukkan pecahan yang di warna kuning berapa potong? 5. Jumlah keseluruhan potongnya berapa? 4.
Coba itu benar. 8. Jadi dari gambar ini menunjukkan pecahan berapa? Pecahan? Ya, 4/8. Sekarang untuk kue terang bulan yang kedua. Kue terang bulan yang kedua di sini ada yang berwarna kuning. Berapa potong? 2. Jumlah keseluruhannya berapa potong? 4. Jadi dari gambar ini menunjukkan pecahan? Ya, 2/4. Ya, jadi itu tadi adalah cara kita untuk menentukan bagaimana cara kita menentukan pecahan 9 dengan cara membagi dan juga bisa mengalihkan, ya, dan juga bisa mengalihkan. Yang penting dengan bilangan yang sama. Selain apa tadi? Selain lain 0. Jangan mengalihkannya dengan bilangan 0. Kalau selain 0 berarti kita bisa mengalihkannya mulai dari bilangan 1 sampai bilangan berapa? Selain 0 9. Ya, jadi kita bisa mengalihkannya mulai dari bilangan 1 sampai bilangan 9. Karena selain 0 kita jangan kalikannya dengan bilangan 0. Oke, baik. Jadi itu tadi adalah penjelasan terkait dengan hasil diskusi kalian, ya. Tanggapan terkait dengan diskusi kalian tadi sudah dijawab dengan baik dan sudah berdiskusi dengan baik. Jadi sekarang supaya lebih semangat lagi, sekarang coba kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Oke, jadi kita sudah berdiri. Sekarang kita break dulu, ya. Kita breaking, tempo semangat. Dan nanti tepuk semangatnya Bapak minta satu orang yang mandu. Siapa? Ya, Aura yang mandu nanti. Coba 1, 2, 3. Bersemangat. Oke, sekali lagi biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, baik, silakan duduk semuanya. Oke. Sudah semangat untuk belajar lagi? Masih semangat untuk melanjutkan materi? Masih. Baik, jadi karena tadi sudah kita breaking, jadi kalian sudah bersemangat untuk melanjutkan materi lagi, ya. Sekarang Bapak minta karena untuk diskusi kelompok yang sudah selesai semua, ya, diskusi kelompok yang sudah selesai, Bapak minta masing-masing kelompok kumpulkan dulu hasil laporan diskusinya di depan. Kumpulkan. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Baik. Jadi kalau sudah dikumpulkan semua, nanti hasil diskusi kelompok ini akan Bapak nilai. Setelah Bapak nilai, maka nanti akan Bapak sampaikan kepada kelompoknya masing-masing, ya, terkait dengan hasil dari diskusi kalian. Oke, jadi untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada semua anak-anak dari video yang sudah kalian tonton, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, dan juga dari diskusi yang sudah kalian lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, artinya kalian sudah paham semua. Jadi artinya kalian sudah paham semua tentang materi hari ini, tentang apa tadi materi kita? Pecahan senilai. Jadi kalian sudah paham semua tentang pecahan senilai, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Tadi kan kalian sudah tidak ada yang ditanyakan, ya.
Oke, jadi anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Karena materi kita sudah selesai, tadi diskusinya sudah, dan juga sudah kita bahas semuanya. Jadi untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Hari ini tadi materi kita yaitu tentang apa? Pecahan senilai. Pecahan senilai. Tadi sudah Pak jelaskan tentang pecahan senilai, ya. Sudah dijelaskan tentang pecahan senilai, penjelasannya, pengertiannya apa, cara kita menentukannya bagaimana pecahan tersebut sehingga bisa dikatakan pecahan senilai. Ya, sudah kan tadi? Sudah. Masih ingat tak kira-kira? Masih. Ada yang bisa untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Saya Pak, pecahan senilai merupakan istilah untuk menyebut bilangan. Pecahan yang apabila dikali ataupun dibagi pembilangan dan menyebut pecahannya akan menghasilkan pecahan yang sama selain nol. Pecahan senilai bisa didapatkan dengan membagi pembilangan dan menyebut dengan FPB dari nilai pembilangan dan menyebut itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita berfokus untuk raya. Nah, jadi itu tadi adalah kesimpulan dari pecahan senilai. Jadi nanti diharapkan semuanya juga harus paham, harus ingat, ya, harus ingat. Setelah pulang ke rumah nanti kalian pelajari lagi di rumah tentang pecahan senilai tersebut, ya. Setelah itu nanti kalian bisa terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan dari penelitian pecahan senilai. Nah, selanjutnya nanti kan setelah mempelajari pecahan senilai kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan pecahan senilai, maka kita juga harus tahu bagaimana cara kita untuk menentukan apakah pecahan tersebut senilai atau tidak. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana caranya. Masih ingat enggak bagaimana cara kita menentukan pecahan tersebut senilai atau tidak? Masih? Masih. Oke, kalau masih, ada enggak yang bisa untuk menyebutkan bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai? Saya Pak, Oke, silakan. bagaimana cara untuk menentukan pecahan senilai? Kita bisa mengalihkan pembilangan dan menyebut dengan bilangan yang sama kecuali nol. Ya, jadi itu tadi adalah caranya. Kita beri fokus dulu untuk Bina. Baik, terima kasih kepada Bina yang sudah memberikan kepada kita cara untuk menentukan pecahan senilai. Ya, caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama selain nol. Ya, selain nol. Nah, selain itu, apakah ada lagi cara-cara lain untuk kita menentukan pecahan tersebut senilai atau tidak? Ada nggak? Ada? Ada. Ada? Ada. Oke, kalau ada nggak yang bisa untuk menyebutkannya? Apa? Saya Pak, Oke, baik, silakan. selain dengan mengalihkan dan membagi, kira-kira ada cara lain yang tidak untuk menentukan pecahan senilai? Ada, yaitu dengan menjelaskan pecahan mungkin dengan sederhana, itu berarti membagikan pembilang dan menyebutnya dengan bilangan yang sama kecuali nol, sampai tidak ada lagi bilangan yang bisa habis membagikan pembilang dan menyebutnya. Ya, baik. Jadi sekarang kita beri fokus dulu untuk D. Oke, terima kasih kepada Adi yang sudah membacakan. Tadi selain dari membagi dan mengalihkan tadi, ada cara yang lain untuk kita menentukan juga pecahan tersebut dikatakan senilai atau tidak. Sekarang kita ingin bertanya lagi.
Kira-kira sudah paham nggak cara menentukan pecahan senilai atau tidak? Paham. Paham? Paham. Semuanya? Paham. Baik. Bagus kalau sudah paham semuanya. Supaya nanti di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya kita bisa melanjutkan materi selanjutnya dengan baik, ya. Oke, jadi setelah ini nanti Bapak akan memberikan tugas yang akan dikerjakan secara mandiri, ya, secara mandiri. Tugas ini nanti kalian kerjakan masing-masing di rumah, ya. Nanti kalian kerjakan masing-masing di rumah. Di pertemuan selanjutnya kalian bawa, ya, kalian kumpulkan. Jadi ini Bapak akan bagikan. Oke, jadi itu adalah tugas pekerjaan rumah yang kalian kerjakan di rumah nanti. Silakan kalian kerjakan dengan baik di rumah. Pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan, ya, dikerjakan baik. Nanti maksudnya kalian kumpulkan. Jadi untuk selanjutnya Bapak ingin sampaikan juga. Hari ini pembelajaran kita materinya cukup sampai di sini. Materinya sudah selesai tentang nilai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian bacakan di rumah yang halaman berikutnya. Jadi di materi selanjutnya silakan kalian bacakan di rumah, kalian pelajari supaya di pertemuan selanjutnya kita bisa langsung belajar dengan baik. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan juga jangan terlalu banyak main. Silakan kalian jaga juga kesehatan kalian, ya. Oke, jadi kalau sudah selesai hari ini dan tadi sudah selesai, ya. Untuk selanjutnya nanti seperti biasa, ya, seperti biasa. Sebelum kita pulang, kita pasti akan berdoa terlebih dahulu, ya. Karena kita sebagai umat yang beragama, maka kita alangkah baiknya sebelum melakukan aktivitas kita harus berdoa terlebih dahulu supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, nanti setelah ini silakan nanti satu orang memimpin doa. Setelah itu nanti kalian pulang ke tempat kalian masing-masing, pulang ke rumah kalian masing-masing, ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya silakan yang memimpin doa maju ke depan. Setelah kalian siapkan, kalian selama minggu ini itu baru kalian masuk pulang.
Ayo.